Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini, masih bersama aku Reza. Nah, kali ini aku akan ngebahas istilah-istilah dasar yang sering kita temui di jam otomatis. Di salah satu videoku sebelumnya, aku udah ngebahas soal perbedaan antara jam dengan movement mechanical, otomatik, dan quartz. Nah, hari ini kita akan ngebahas istilah-istilah yang sering kita temui di jam otomatik. Istilah pertama adalah kaliber. Jadi, kaliber ini sederhananya adalah nama mesinnya, bukan nomor referensi atau reference number dari si jam. Nah, misalnya jam Seiko ini memiliki reference number atau nomor referensi SRPE 67 dan menggunakan movement kaliber Seiko 4R36. Nah, kalau di jam-jam Jepang seperti Seiko, Orient, Citizen, itu nama atau kode kaliber itu sering juga dituliskan di dial di layar depan ini di dekat angka 6 atau di posisi jam 6, walaupun kecil banget. Selain itu, di case bagian belakang, di bagian tulisan-tulisan ini juga ada tertulis kode dari kaliber yang digunakan. Nah, ini aku coba tunjukin gimana kalau di foto dengan zoom. Nah, ini jam tadi SRP 67 tertulis bagian dial depannya di posisi jam 6 ada tulisan 4R36 dan di case belakangnya juga ada tulisan 4R36. Dan di beberapa produsen jam lainnya ada juga yang nama atau kode kalibernya itu diukir langsung, biasanya di movementnya khususnya di bagian rotor. Nah, terus gimana kalau misalnya nggak ada informasi sama sekali? Baik dari dialnya, baik dari case belakangnya atau di movementnya. Ya, otomatis kita kalau mau nyari tahu ya kita ke website produsennya. Atau terkadang di website tempat di mana kita membeli jam, kalau kita membeli online, ada juga informasi itu. Walaupun tidak semua. Beberapa website hanya menuliskan movement automatic. Udah, nggak ada informasi lebih lanjut tentang jenis kaliber apa yang digunakan. Oke, istilah kedua yang aku ingin bahas adalah power reserve. Apa itu? Itu artinya berapa lama jam akan mampu tetap berjalan atau ticking sejak kondisi full winded atau istilah sederhananya tercas secara penuh. Nah, jadi kalau misalnya jam entry level otomatis seperti jam Seiko ini atau misalnya adalah jam Orient Komatsu ini, itu umumnya memiliki power reserve di kisaran angka 30 sampai 40 jam. Artinya apa? Setelah 30 atau 40 jam, jam itu akan mati. Jadi kita otomatis harus men-start ulang dengan cara ya bisa kita gerak-gerakkan, kita goyang-goyang. Atau apabila jamnya memiliki fitur hand wind yang mana akan aku jelasin juga di poin nanti, kita bisa muter-muter si crown-nya sampai jarum detiknya terlihat mulai bergerak kembali. Nah, untuk jam-jam yang high end itu power reserve-nya bisa mencapai berminggu-minggu. Jadi sekali lagi angka 30 sampai 40 jam ini kecenderungannya untuk jam-jam di level entry atau medium level dari jam otomatis. Oke, poin berikutnya yang ingin aku bahas adalah akurasi. Nah, akurasi ini tentunya berbeda antara satu kaliber dengan kaliber lainnya. Nah, untuk entry level jam otomatis, tingkat akurasinya ini berada di kisaran sekitar 30 detik sampai 40 detik. Namun, itu merupakan informasi atau spesifikasi yang disebutkan oleh produsen jam. Sebagai contoh, kedua jam ini berdasarkan informasi dari Seiko dan Orient itu memiliki tingkat akurasi atau tingkat deviasi setiap hari bergesernya itu adalah minus 20 sampai 40 detik, kurang lebih sama. Namun, pada prakteknya berdasarkan pengalamanku, kedua jam ini memiliki tingkat deviasi atau ketidakakuratannya itu sekitar 10 detik satu hari. Jadi, kalau ngebaca tulisan wah minus 20 sampai 40 detik sehari, belum tentu itu adalah kisaran
kondisi worst case skenario-nya biasanya. Nah, untuk jam-jam yang high end, otomatis itu kecenderungannya juga lebih akurat. Banyak yang bisa mencapai tingkat akurasinya itu minus plus 2 detik sehari, sebagai contoh jam Rolex. Oke, lanjut ke poin berikutnya adalah BPH. BPH alias atau merupakan kependekan dari bit per hour, itu adalah jumlah bit atau jumlah ticking setiap 1 jam. Sederhananya, makin tinggi angka BPH, maka terlihat makin mulus atau makin lancar gerakan dari jarum detiknya. Walaupun itu juga tergantung dari panjang jarum detik. Aku coba mengasih contoh 3 jam ini. Jadi bakal kelihatan perbedaannya secara langsung antara 3 jam dengan BPH yang berbeda. Oke, jam yang kiri, jam ini, jam Vostok Amphibia ini memiliki BPH 19.800. Jam Orient Kamatsu ini memiliki BPH 21.600. Dan jam Romer ini yang menggunakan kaliber STP ini memiliki BPH 28.800. Jadi gerakan sweeping second-nya itu terlihat lebih lancar atau mulus untuk jam Romer dibandingkan kedua jam ini. Mungkin kalau dari sekilas diperhatikan nggak gitu jauh beda. Namun apabila kalau kita perhatikannya hampir setiap hari, otomatis kita akan menyadari bahwa jarum detik, sebagai contoh ini Vostok ini dengan Romer ini, bahwa pergerakan jarum detik Romer terlihat lebih mulus dibandingkan Vostok karena angka BPH-nya juga lebih tinggi. Ada juga jam seperti Seiko dengan spring drive-nya yang memiliki high beat istilahnya, jadi high beat watch, itu mencapai angka BPH 36.000 atau 5 Hz. Jadi itu otomatis jauh terlihat lebih lancar lagi atau lebih mulus lagi dibandingkan jam Romer ini. Oke, tadi aku udah nyebutin bahwa power reserve itu bisa kita restart kembali, ketika jam udah melewati masa power reserve-nya, ketika kita mau start kembali, kita bisa menggoyang-goyangkan jamnya sampai si jamnya jarumnya bergerak kembali. Namun untuk jam-jam dengan fitur hand windable atau fitur hand winding, itu selain pergerakan dari rotor di belakang, kita juga bisa memberikan energi melalui putaran crown. Sebagai contoh, ketiga jam ini memiliki fitur hand winding. Jadi jam Orient ini sebagai contoh, ini karena screw down, jadi harus aku putar dulu keluarkan, baru aku putar. Nggak tahu kedengaran atau enggak suara. Nah, itu artinya kita memberikan power ke jam Orient ini melalui pergerakan dari putaran dari crown. Sama juga di jam ini. Sedangkan digeser dikit. Sedangkan jam, sebagai contoh jam Seiko 5 ini tidak memiliki fitur hand wind. Jadi, apabila kita memutar crown ini, tidak memberikan energi apapun. Mau nggak mau, kita harus menggunakan jam ini atau menggoyang-goyangkan ini sehingga rotor di belakang bergerak. Karena sekali lagi jam ini tidak memiliki fungsi hand winding. Nah, selain hand winding, poin terakhir yang biasanya sering kita temui juga di jam otomatis adalah hacking. Ini bukan hacking terkait dunia komputer ya, tapi ini hacking ini artinya kemampuan kaliber di jam yang mana apakah jarum detiknya itu akan berhenti bergerak ketika kita menarik crown-nya keluar untuk ketika kita ngeset waktu. Sebagai contoh, jam Romer ini, ketika aku tarik crown-nya keluar, nah jarumnya berhenti. Sedangkan jam Seiko ini, ketika aku jam Seiko 5 khusus yang ini ya,
dia tetap berjalan. Aku bisa ngeset waktu, tapi detiknya tetap jalan terus. Itu artinya jam ini tidak memiliki fitur hacking. Nah, salah satu itu tergantung dari kalibernya. Jadi kaliber untuk Seiko 5 yang ini menggunakan kaliber 7S26. Kaliber 7S26 tidak memiliki fitur hacking, sedangkan Seiko dengan kaliber yang tadi 4R36 itu memiliki fitur hacking. Jadi kalau misalnya aku sekarang ingin ngeset waktu, aku tarik, jarum detiknya berhenti. Terus aku bisa ngeset jamnya, waktu. Kenapa ini penting? Jadi, fitur hacking ini apabila kita ingin ngeset waktu secara sangat akurat, misalnya kita bandingkan dengan jam yang memiliki jam G-Shock yang radio kontrol. Jadi jam G-Shock ini memiliki tingkat akurasi yang sama dengan HP kita atau jam di laptop, yang mana itu mengacu ke jam atomik dunia. Jadi aku bisa ngeset waktu dari si jam romer ini sebagai contoh, sehingga detiknya pun sama persis. Sehingga keesokan harinya aku bakal tahu kurang lebih berapa banyak deviasi atau ketidakakuratan dari jam romer ini dibandingkan jam yang bisa dibilang 100% akurat seperti jam G-Shock ini. Oke, guys. Jadi keenam istilah tadi merupakan istilah-istilah yang sebaiknya teman-teman ketahui ketika teman-teman mau memutuskan untuk membeli, terutama ketika mau membeli sebuah jam otomatis. Atau mungkin teman-teman udah sering dengar tapi nggak ngerti apa. Jadi semoga ini informasi yang aku berikan hari ini membantu teman-teman semuanya. Makasih udah nonton, nantikan video-video aku berikutnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.